Shalom dan salam di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Saudara, saya ingin mengucapkan selamat mengikuti episode suplemen pembelajaran sekolah Sabat. Dengan pertolongan Tuhan, kita semua boleh dikuatkan imannya. Saya berdoa, saudara-saudara berada di dalam perlindungan Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara-saudara, perkenankan saya dengan penuh kerendahan hati, saya memperkenalkan nama saya adalah Teddy Mumu, berasal dari Everett Indonesian American SDA Church di Seattle, Washington State. Baik saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang kuartal kedua tahun 2020 berjudul How to Interpret Scripture. Pada pelajaran yang kelima, judulnya By Scripture Alone, hanya oleh Alkitab, Sola Scriptura. Baik saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada sepanjang minggu ini, saya mengajak saudara-saudara untuk tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada jam ini ya Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu melalui sekolah Sabat. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang suci. Jamah hati dan pikiran kami, agar pelajaran ini boleh menambah iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Sumber daripada pelajaran sekolah Sabat kita minggu ini bersumber daripada kitab suci, yaitu 1 Korintus 4 ayat 1-6, Titus 1 ayat 9, 2 Timotius 1 ayat 13, Markus 12, 10, 26, Lukas 24, 27, 44, dan 45, Yesaya 8 ayat 20, dan Hebrew 4 ayat 12. Sebagai ayat inti kita terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Di sana dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, maupun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita, ada lebih baik kita overview pelajaran sepanjang minggu ini. Inilah yang perlu kita ketahui untuk menerima sola scriptura sebagai dasar dari teologi kita. Mengapa Alkitab harus menjadi norma yang berlaku? Alkitab sebagai standar tertinggi. Mengapa Alkitab perlu menyediakan kesatuan tematik? Kesatuan Alkitab. Mengapa Alkitab harus jelas bagi pencari kebenaran yang tulus? Kejelasan Alkitab. Mengapa kita perlu membiarkan Alkitab
menafsirkan dirinya sendiri, Alkitab menafsirkan Alkitab. Mengapa kita perlu tulisan tambahan setiap saat untuk membantu kita memahami apa yang kita baca dalam Alkitab? Sola Scriptura dan Ellen G. White. Sebagai pendahuluan pelajaran kita dapati bahwa seruan yang bergema dari reformasi Protestan adalah sola scriptura atau kitab suci saja. Jadi orang-orang Protestan menolak tradisi-tradisi yang ditambahkan oleh Gereja Katolik Roma dan yang menurut pendapat mereka sering menggantikan pentingnya kitab suci. Sementara pada awalnya para reformers Protestan umumnya menafsirkan Alkitab berdasarkan tata bahasa dan sejarah, sekarang yang lain menafsirkan secara alegoris, dengan kata lain berdasarkan makna yang berbeda yang dibacakan ke dalam teks. Hal ini tidak diragukan lagi. Pertanggungan jawab atas variasi keyakinan yang dipegang Protestan dewasa ini. Minggu ini saudara-saudara, kita mengeksplorasi mengapa sola scriptura masih merupakan cara yang mantap dan andal untuk membangun teologi dan doktrin kita. Kita dapat bergantung pada Alkitab untuk memberi informasi yang kita butuhkan untuk memiliki hubungan yang penuh kasih dengan Allah pencipta kita. Baik, kita melangkah kepada bagian pertama, yaitu Alkitab sebagai standar tertinggi. Seperti yang kita lihat pada pelajaran minggu yang lalu, ada berbagai faktor yang membentuk teologi kita. Hal-hal seperti tradisi, pemikiran manusia, dan dengan pengalaman subjektif religius kita sering memainkan peran terlalu besar dalam apa yang Alkitab katakan tentang doktrin kita. Seperti yang telah ditunjukkan kepada kita, tidak aman untuk melihat terlalu banyak di luar otoritas Alkitab itu sendiri. Ketika menemukan praktek keagamaan kita, penekanan kita harus terus-menerus adalah apa yang Alkitab katakan. Seringkali saudara-saudara, kita mungkin menemukan bahwa dengan mempertimbangkan sumber-sumber lain seperti kamus, konkordans, atau buku-buku lain tentang kitab suci, hal itu dapat membantu kita untuk memahami kitab suci. Namun saudara-saudara, Alkitab sendiri pada akhirnya harus menjadi prioritas utama, dan akhirnya jika tampaknya ada konflik, Alkitab harus pada akhirnya memberi kita jawaban kunci terakhir. Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Quotation ini kita dapati di dalam buku Martin Luther, Luther's Work Volume 32. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam tulisannya mengatakan, tetapi Tuhan akan memiliki umat di bumi untuk memelihara Alkitab, dan hanya Alkitab sebagai standar semua doktrin dan dasar dari semua reformasi.
pendapat orang terpelajar, didaksi ilmu pengetahuan, kepercayaan atau keputusan dewan gerejawi. Sebanyak dan sesat seperti halnya gereja-gereja yang memiliki wakili. Suara mayoritas, bukan satu atau tidak semua, ini harus dianggap sebagai bukti atau menentang suatu titik keagamaan iman. Sebelum menerima ajaran atau ajaran apapun, kita harus menuntut dengan polos, beginilah firman Tuhan dalam dukungannya. The Great Controversy, halaman 595. Alkitab tanpa diragukan, saudara-saudara, adalah norma yang berkuasa dan otoratif dalam hal teologi kita. Dalam bagian kedua, kesatuan Alkitab. Karena kita telah melihat beberapa sering penulis Perjanjian Baru mengutip Perjanjian Lama, kita harus menyimpulkan bahwa Perjanjian Baru tidak lebih unggul atau lebih penting daripada Perjanjian Lama. Perjanjian Baru dihargai sama karena itu adalah pembukaan dari apa yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama. Dengan demikian, saudara, Alkitab mencapai kesatuan yang seimbang di seluruh halamannya, karena tidak mengherankan karena asalnya yang ilahi. Kita berulang kali diberitahu bahwa semua kitab suci diilhami oleh Allah atau diberikan oleh ilhamnya. Di dalam buku 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Benar, saudara-saudara, Tuhan adalah editor. Anda bisa mengatakan dari literatur yang luar biasa ini adalah mungkin untuk membangun sistem kepercayaan dan doktrin yang terpadu pada halaman-halamannya. Kita harus membiarkan tema terpadu keselamatan kita yang ditemukan dalam Alkitab untuk membangun iman kita, menghubungkan kita lebih penuh dengan Allah dan sesama manusia. Penting bagi kita untuk mempelajari Alkitab, menggunakan terjemahan yang dapat kita pahami dengan jelas. Tuhan tidak bermaksud agar Alkitab kita hanya dibaca dalam bahasa kuno, seperti bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, atau bahasa Greka yang sulit dimengerti dan tidak digunakan siapapun dalam percakapan sehari-hari mereka setiap hari. Baik, saudara, kita menuju kepada bagian ketiga, kejelasan Alkitab. Ketika mempertimbangkan kejelasan Alkitab, mungkin dengan jujur untuk mengatakan bahwa teks yang paling sulit untuk dipahami dalam Alkitab bukanlah teks yang menantang kita, karena kata-kata atau gagasan teks atau karena pemahaman kita yang terbatas. Teks-teks yang paling menantang mungkin adalah teks-teks yang kita pahami dengan jelas, tetapi kita berharap harus mengikuti. Pernahkah kita menemukan diri kita mencoba memohon beberapa penafsiran yang aneh dari kitab suci untuk menghindari makna yang jelas? Banyak kali Yesus dan para rasul merujuk pada firman Allah yang tertulis, menunjukkan bahwa mereka percaya pada kemampuan kita untuk memahami ajarannya.
Yesus berulang kali menggunakan frasa, "Apakah kamu tidak membaca?" sebelum menjelaskan beberapa makna rohani yang sedang dia coba jelaskan. Dia jelas berharap mereka telah membaca kitab suci. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja salah paham atau mengabaikan nasihatnya. Berkali-kali kita telah ditunjuk atau telah membaca dalam Alkitab tentang orang-orang yang telah menemukan pengetahuan dan pemahaman dari firman Allah yang bertumbuh dalam dan mengubah hati dan perilaku mereka. Kita telah menyaksikan kemampuan Alkitab untuk membawa orang-orang percaya ke pengalaman penuh dan menyelamatkan dengan Allah kita. Ketika hati seseorang menjangkau Tuhan. Bahkan mereka yang memiliki kemampuan intelektual terbatas atau sedikit kesempatan untuk belajar Alkitab telah berkali-kali telah diberkati oleh apa yang mereka baca atau dengar di sana. Telah ditunjukkan dengan tepat bahwa sebagaimana yang ditulis di dalam buku Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Di sana dikatakan, contoh konsisten dari para penulis Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab harus diterima sebagaimana adanya dalam arti harafiah, kecuali jika sesuatu dimaksudkan dengan jelas dan terang, tidak perlu mengupas kulit ari dari makna harafiah agar tiba pada inti makna mistis tersembunyi dan kiasan yang hanya dapat disingkapkan oleh para penggagasnya. Baik saudara, kita menuju kepada bagian keempat, Alkitab menafsirkan Alkitab. Dalam abad ke-8, Gereja Katolik Roma mengklaim memiliki magisterium atau kewenangan gerejawi yang memberikan pemahaman yang benar tentang Alkitab. Ini berarti bahwa hanya para imam yang diizinkan untuk menafsirkan kitab suci sesuai dengan gagasan mereka sendiri, bukan yang menjadikan Alkitab tunduk pada pembacaan dan pemahaman orang-orang biasa. Dengan demikian, Protestan mulai berbicara tentang imamat semua orang percaya, yaitu belajar sendiri. Implikasi lain yang penting untuk dikenali dari apa yang telah kita katakan sejauh ini adalah bahwa kitab suci menafsirkan kitab suci lain. Seringkali saudara, sangat mengejutkan dan menakjubkan untuk mempelajari secara mendalam suatu bagian yang mungkin tampak sulit untuk dipahami, dengan membandingkan dengan bagian-bagian yang lain yang serupa. Seringkali kebenaran baru yang indah menjadi nyata. Di dalam buku Roma 15 ayat 4, di sana dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 176, di sana dia menulis demikian: Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Ayat dibandingkan dengan ayat,
Pelajar harus belajar memandang firman itu secara keseluruhan dan melihat hubungan bagian-bagiannya. Dia harus mendapat pengetahuan tema pusatnya yang agung dari maksud Allah yang semula untuk dunia ini, dari timbulnya permusuhan yang besar, dan dari pekerjaan penebusan. Membandingkan kitab suci dengan kitab suci sebagaimana yang direkomendasikan dalam Yesaya 28 ayat 10. Di sini sedikit, di sana sedikit. Itulah cara belajar Alkitab yang teratur. Mengharuskan kita melakukan hal berikut, saudara. Memandang firman Allah secara keseluruhan. Lihat hubungan bagian-bagiannya. Ingat, tema sentral Alkitab adalah tentang pertentangan besar antara Kristus dan setan dan keselamatan umat manusia. Bagian yang terakhir yaitu Sola Scriptura dan Ellen G. White. Para penulis religius yang tak terhitung jumlahnya sebelum dan sesudah Kristus telah menulis tentang iman dan praktek spiritual mereka, mengilhami kita dengan wawasan dan pengetahuan mereka. Sebagian besar tulisan-tulisan ini tentu saja tidak termasuk dalam kanon Alkitabiah yang oleh komunitas Kristen dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa dan bagian dari Alkitab seperti yang kita kenal sekarang. Namun, saudara-saudara, kita tentu dapat diberkati dengan belajar dari rekan-rekan seiman yang membagi pengalaman dan pengamatan keagamaan mereka melalui literatur mereka. Beberapa penulis bahkan telah berperan penting dalam pendirian gereja atau denominasi baru. Ini adalah khusus untuk gereja Masehi Advent hari ke-7 yang menggunakan tulisan Ellen G. White yang hidup pada tahun 1827 sampai 1915 untuk menginspirasi dan membantu mereka di awal gerakan Advent. Meskipun buku-buku dan tulisan-tulisannya dijunjung tinggi, mereka tidak boleh dilihat sebagai pengganti atau bahkan tambahan untuk Alkitab itu sendiri. Namun saudara-saudara, mereka telah ditemukan oleh banyak scholar Alkitab untuk dipusatkan hanya pada kitab suci dan membantu mengarahkan kita kepada firman Allah yang kudus. Dia sendiri mengatakan bahwa dia berharap tulisannya akan menjadi a lesser light to guide people to the greater light. Terang yang lebih kecil untuk membimbing orang kepada terang yang lebih besar yang ditemukan di dalam Alkitab. Ellen White juga terus-menerus meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya paduan kita untuk kebenaran dan doktrin spiritual, esensi sola scriptura. Tulisan-tulisannya tidak pernah menjadi jalan pintas atau pengganti bagi penyelidikan Alkitab yang sungguh-sungguh. Hamba Tuhan Ellen G. White menulis dalam buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 605. Di sana dia katakan
Sesungguhnya ia berkata, engkau tidak akrab dengan Alkitab. Jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaranmu dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen, engkau tidak akan membutuhkan kesaksian, karena engkau telah lalai untuk membiasakan dirimu dengan kitab yang diilhami Allah, sehingga ia berupaya menjangkau engkau dengan kesaksian langsung dan sederhana. Luar biasa, saudara-saudara, kutipan ini. Sebagai konklusi pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini, Seventh-day Adventist Church telah diberkati dengan sangat luar biasa. Tidak ada grup gereja lain yang memiliki sejarah tulisan diilhami yang begitu lengkap dan mudah diakses seperti yang kita miliki sekarang ini. Apa yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan semua harta itu. Banyak teman Kristen kita percaya pada doktrin yang kita tahu tidak berdasarkan semua pada kitab suci. Misalnya kepercayaan akan keabadian jiwa atau state of death, dan keyakinan akan kesucian hari Minggu. Sebagai anggota Gereja Masih Advent hari ke-7, apakah kita siap memberikan penjelasan berdasarkan Alkitab yang jelas tentang ajaran kita tentang hal-hal itu? Dapatkah kita melakukan dengan cara yang baik dan penuh pertimbangan, dan bukan dengan cara yang kasar dan menuduh? Saudara-saudara, pelajaran ini memiliki beberapa gagasan yang sangat penting dan penting yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita dan kita harus praktekkan. Apakah kita melakukan itu? Kita harus menerima Alkitab sebagai satu-satunya sumber doktrin kita. Oleh karena Alkitab adalah pasti yang solid mengukur kepercayaan kita. Alkitab disatukan dalam keseluruhan pekabarannya. Alkitab sangat jelas menyampaikan apa yang kita butuhkan untuk keselamatan kita. Alkitab mampu menjelaskan dirinya sendiri ketika dipelajari secara mendalam dengan bantuan Roh Kudus. Sebagai kesimpulan inilah hal yang layak untuk menjadi pertimbangan kita. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, saya akan tutupi dengan satu kutipan dari hamba Tuhan Ellen G. White yang terdapat di dalam buku Education halaman 189. Di sana dikatakan, pelajar Alkitab harus diajar untuk mendekatinya dalam semangat pelajar. Kita harus mencari halamannya, bukan untuk bukti untuk mempertahankan pendapat kita, tetapi untuk mengetahui apa yang dikatakan Tuhan. Pengetahuan yang benar tentang Alkitab hanya dapat diperoleh melalui bantuan Roh Kudus, yang dengannya firman itu diberikan. Dan untuk mendapatkan pengetahuan ini, kita harus hidup dengannya. Semua yang diperintahkan Tuhan
kita harus taat. Pelajaran Alkitab menuntut upaya kita yang paling rajin dan pemikiran yang tekun, sebagaimana penambang menggali harta emas di bumi. Maka dengan sungguh-sungguh kita harus mencari harta firman Allah. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Baik saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami mempunyai kesempatan untuk mempelajari firman-Mu, yaitu Alkitab. Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar pikiran dan hati kami terbuka akan firman-Mu, dan kami boleh dijamah oleh firman-Mu, kami boleh diubahkan, dan pengharapan kami bertambah-tambah di dalam janji-janji Tuhan, di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami hanya minta di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin.